semuanya. Selamat, mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami merindukan firman Tuhan untuk dapat menyapa kehidupan kami. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang lemah dan terbatas. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau yang boleh memimpin setiap hati kami untuk rela diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tolonglah setiap kami untuk dapat menerima dengan rendah hati dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan Tuhan waktu yang ada depan ini. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh menolong. Secara khusus untuk hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Kiranya Engkau Allah yang boleh mengurapi hamba-Mu ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema yang bertemakan labora est orare. Tema ini kita akan dasari dari satu ayat yang terdapat di dalam Amsal 16 ayat yang ketiga. Boleh bantu slide-nya saudara? Nah saudara, kita hanya merenungkan satu ayat saja. Oleh sebab itu saya mengundang setiap kita untuk membacanya bersama-sama dengan saya, membaca dengan lantang dan tegas ya saudara, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya, sekali lagi, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya, sedemikian jauh ayat yang kita baca, dan saat ini kita akan sama-sama merenungkannya. Saudara, selama kita hidup, tentu kita tidak lepas dari yang namanya melakukan sebuah aktivitas. Misalnya saudara, bagi setiap kita yang adalah yang notabene sebagai ibu rumah tangga, mungkin aktivitas kita di setiap pagi adalah kita mempersiapkan makanan atau bekal bagi anak kita sebelum mereka berangkat ke sekolah. Ataupun juga kita memasak makanan untuk sarapan untuk keluarga yang kita kasihi. Dan setelah itu mungkin kita juga mendampingi pasangan kita, suami kita untuk pergi ke toko untuk membantu atau mendampinginya bekerja di toko. Nah saudara, mungkin juga di antara kita sebagai kaum bapak-bapak ya saudara, mungkin aktivitas kita di pagi hari adalah kita pergi jogging, ya jalan santai. Dan kemudian kita makan bersama. Mungkin kita di waktu saat jogging di KONI, kita menjumpai sahabat-sahabat kita, dan kemudian kita makan bersama dengan sahabat kita di Kopitiam Ancol misalnya. Nah setelah itu saudara, kita siap-siap jam 8 pagi untuk mesti buka toko atau siap-siap berangkat kerja. Nah saudara, di antara kita juga ada AI nih. Ya. Nah AI juga tidak lepas dengan yang namanya aktivitas. Mungkin karena anak dan menantu kita bekerja, maka aktivitas kita adalah memasak atau membersihkan rumah, menggosok baju, bahkan mungkin juga menjaga cucu. Bahkan mungkin ada di antara kita yang karena terbatas fisiknya, maka kita hanya bisa duduk ataupun juga baring di tempat tidur kita sambil nonton televisi, ataupun juga teleponan dengan anak-anak kita, ataupun juga dengan teman-teman kita, hopeng kita telepon. Nah saudara, ini juga yang juga disebut sebagai aktivitas. Nah saudara, hari ini kita juga sedang melakukan sebuah aktivitas. Aktivitasnya apa saudara? Hari ini kita menyembah atau ibadah kepada Tuhan. Saat ini lebih tepatnya saudara mendengarkan firman Tuhan, dan saya di sini menyampaikan firman Tuhan. Maka sekali lagi semua kita, berapapun usia kita, kita tidak lepas dari yang namanya sebuah aktivitas. Nah saudara, berbicara mengenai melakukan sebuah aktivitas, aktivitas itu sebenarnya sudah ada sejak manusia itu diciptakan dan ada di Taman Eden.
Nah, saudara, mereka beraktivitas sesuai dengan panggilan mereka untuk mengusahakan dan juga memelihara taman. Di Taman Eden kita menjumpai bahwa adanya keharmonisan, adanya sebuah ketenangan, bahkan adanya kesukaan di tengah-tengah taman itu. Tetapi kita juga menjumpai bahwa di tengah aktivitas manusia yang mereka lakukan di taman itu, kita melihat bahwa di tengah-tengah aktivitas itu ada kemungkinan godaan itu menjumpai manusia. Nah, saudara, kita melihatnya ketika manusia itu, atau lebih tepatnya Hawa, setelah memakan dan juga Adam, memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, mereka jatuh di dalam dosa. Setelah melakukan aktivitas makan, jatuh di dalam dosa. Maka saudara, ayat yang tadi kita baca, ini menunjukkan bagaimana, kenapa bisa di tengah-tengah aktivitas yang kita kerjakan itu bisa membuat kita jatuh di dalam dosa, atau kita bisa berada di tengah-tengah atau menjumpai godaan yang ada. Surah ayat yang kita baca di dalam Amsal 16 ayat yang ketiga, di sini Amsal hendak memberitahu kepada setiap kita bahwa kita ini loh, manusia, punya sisi keterbatasan. Bahwa manusia itu mudah sekali untuk dikecohkan. Gampang banget untuk melupakan panggilan kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih untuk memuliakan Tuhan dan taat kepada firman-Nya. Nah, saudara, Amsal memang mengajak kita untuk mengingat Tuhan secara khusus di tengah perbuatan. Nah, perbuatan di sini apa, saudara? Perbuatan di sini adalah sebuah aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan yang hari-harinya kita lakukan. Baik itu pekerjaan kita di rumah, ya, kita masak, kita cuci baju, menggosok baju, dan sebagainya. Atau pekerjaan kita di kantor, pekerjaan kita atau aktivitas yang kita lakukan di gereja. Nah, saudara, ada kabar buruknya bahwa manusia itu tidak pernah mampu berkuasa atau mengontrol segala hal yang terjadi di dalam kehidupannya, dan secara khusus menjamin rencananya untuk memuliakan Tuhan itu berhasil. Jadi tidak ada satupun manusia itu mengontrol segala sesuatu terjadi dalam hidupnya, apalagi menjamin setiap rencananya itu berhasil. Tidak ada, saudara. Maka di sini Amsal mendorong kita untuk serahkanlah perbuatanmu atau pekerjaanmu kepada Tuhan. Nah, saudara, kesadaran akan keterbatasan kita menunjukkan bahwa kita tidak bisa berbuat sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Sekalipun saya dan saudara punya kehebatan, punya jabatan yang tinggi, ataupun sebagai seorang rohaniawan, seorang yang pintar, maka saya dan juga saudara pasti bisa gagal dan juga jatuh. Karena sekali lagi, kita adalah orang-orang yang terbatas. Apalagi ketika kita menjumpai rintangan, ketidakpastian, bahkan godaan itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tinggal di tengah-tengah dunia yang berdosa. Ada banyak hal yang berusaha untuk mengalihkan perhatian kita untuk tidak lagi fokus kepada kehendak Tuhan. Untuk tidak lagi memuliakan Tuhan itu. Maka saudara, di sini Amsal mengajak setiap kita, mari menyerahkan segala hal yang kita kerjakan itu kepada Tuhan. Supaya tujuan utama kita tidak hanya bekerja untuk membereskan segala sesuatu pekerjaan kita, atau mencari nafkah untuk mencukupi setiap kebutuhan kita. Tapi lebih daripada itu adalah kita dapat
memuliakan Tuhan di tengah-tengah aktivitas yang kita kerjakan. Serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Menariknya saudara, ajakan Amsal ini mengingatkan kita kepada satu slogan yang menjadi tema kita pada hari ini, yakni labora est orare. Saudara, sebagian besar kita tentu kita paham betul dengan satu moto atau sebuah slogan yang mengatakan bahwa ora et labora, atau berdoa dan bekerja. Kedua hal ini antara berdoa dan bekerja kelihatannya berbeda. Tapi itu saling ada keterkaitannya satu dengan yang lainnya. Lalu bagaimana dengan labora est orare ini, saudara? Nah, saudara, labora est orare ini berasal dari bahasa Latin yang berarti bekerja adalah berdoa. Bekerja berarti berdoa. Nah, saudara, bukan berarti ketika labora est orare ini berartikan bekerja berarti berdoa, langsung kita pandang bahwa ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita bekerja dengan sangat keras, apalagi kita berpeluh di tengah-tengah pekerjaan kita, maka kita tidak perlu berdoa. Tentu saja bukan demikian maksudnya, saudara. Tetapi maksud daripada labora est orare ini adalah ketika apa yang kita kerjakan hari ini harusnya kita integrasikan di dalam doa. Dan sebaliknya, ketika kita berdoa kepada Tuhan, harusnya kita integrasikan itu di dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kita hari lepas hari. Maka saudara, ketika kita melihat definisi daripada labora est orare ini, maka kita menangkap bahwa labora est orare ini bukanlah sebuah pemisahan. Tetapi labora est orare ini merupakan satu kesatuan yang penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Secara khusus, kita adalah manusia yang terbatas itu. Maka saudara, ketika kita mencatat nota atau ketika kita menggosok baju, nonton TV, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, harusnya itu kita integrasikan di dalam doa kita. Bagaimana ketika kita nonton TV, itu tidak merusak relasi kita kepada Tuhan. Ketika kita menggosok baju, itu bisa menjadi sebuah berkat bagi sesama kita dan menunjukkan bagaimana Tuhan itu sendiri. Nah, saudara, segala aktivitas yang kita kerjakan itu harus dibawa kepada relasi kita kepada Tuhan. Nah, labora est orare ini muncul dari peraturan Santo Benedictus. Santo Benedictus ini memberikan sebuah peraturan kepada komunitas kaum biarawan pada saat itu. Nah, saudara, pada saat itu Santo Benedictus memberikan peraturan yang dimana ada jam-jam khusus supaya komunitas biarawan itu dapat berdoa. Nah, saudara, satu hari dari pagi sampai sore, ya, kaum biarawan itu mereka harus berdoa 7 kali. Dan kemudian disambung lagi pada malam hari, mereka harus berdoa 1 kali di hadapan Tuhan. Dan menariknya saudara, seluruh Mazmur 150 pasal itu habis didoakan selama 1 minggu. Di 1 pasal mereka baca, kemudian mereka doakan. Dan itu tentu juga menghiasi setiap aktivitas mereka. Ketika para biarawan membaca Mazmur yang berisikan mengasihi musuh, maka dia berdoa terhadap firman Tuhan yang ia baca. Dan kemudian diintegrasikan di dalam setiap aktivitasnya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa bisa kaum biarawan ini berdoa dan bisa kita katakan punya cukup atau banyak waktu untuk berdoa? Padahal saudara, kaum biarawan ini sama seperti kita hari ini. Yang adalah hari demi hari kita bekerja. Hari demi hari kita juga melakukan sebuah aktiviti. Ya. Artinya kaum biarawan ini tidak hanya stay di dalam rumah Tuhan atau di bait Allah saja. Enggak, saudara.
Tapi hari demi hari mereka melakukan sebuah aktivitas atau pekerjaan, mereka bertani, mereka beternak, bahkan mereka mengerjakan pertukangan untuk dijual, supaya hasil dari penjualannya ini mencukupi kebutuhan mereka hari demi hari. Tentu saudara, kaum biarawan ini punya kesibukannya, bukan? Tapi sekali lagi, menarik bahwa kaum biarawan ini punya waktu yang cukup banyak untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara, mengapa hal ini terjadi? Saudara, hal ini karena berangkat atas kesadaran bahwa aktivitas mereka juga merupakan bagian daripada doa. Sebuah relasi yang mewujud nyata ketika mereka berpikir ataupun ketika mereka membanting tulang dan juga berpeluh saat mereka bekerja. Saudara, bagi mereka berdoa adalah pekerjaan mereka. Dan pekerjaan mereka yaitu bertani, beternak, atau melakukan sebuah pertukangan, itu adalah doa mereka di hadapan Tuhan. Nah, saudara, ini kaum biarawan. Dan kita juga menjumpai bahwa labora es orare ini juga dilakukan oleh tokoh Alkitab, yakni Paulus itu sendiri. Saudara, Paulus juga bekerja untuk menghidupi dirinya, sementara ia juga berdoa, sementara dia mengajar kepada jemaat-jemaat yang dia kunjungi. Saudara, apa yang dia kerjakan adalah doanya, dan apa yang didoakannya itu terwujud nyata di dalam setiap pekerjaannya. Saudara, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35, maka kita menjumpai bahwa sesungguhnya pekerjaan yang dilakukan oleh Paulus ini bukan hanya untuk mencukupkan keperluannya sendiri, melainkan juga untuk mencukupkan kawan seperjalanannya, bahkan orang-orang yang miskin. Nah, saudara, kita tahu bahwa Paulus kerap kali memiliki kerinduan, dan kerinduan ini menjadi doanya, bahwa bagaimana kemajuan Injil itu terjadi. Bagaimana ada banyak orang memberitakan Injil. Maka saudara, di dalam doanya ini, dia integrasikan di dalam setiap pekerjaannya. Di dalam pekerjaannya itu ada doa yang dinaikkannya, yaitu bagaimana dia dapat mendukung kawan perjalanannya. Nah, maka saudara, bukankah dari doa dan aktivitas yang dikerjakan merupakan satu kesatuan? Sebab itu saudara, labora es orare menekankan bagaimana kita dapat mempersembahkan apa yang kita lakukan melalui segenap aktivitas kita dengan itikat baik sebagai bentuk respon kita atau sebagai bentuk syukur kita atas kasih dan anugerahnya. Saudara, kalimat yang indah dari tata liturgi Anglikan, dan kiranya ini juga menjadi sebuah pengakuan kita pada hari ini. Tata liturgi Anglikan itu ada sebuah kalimat yang indah yang berbunyi demikian. Segala sesuatu datang darimu, dan dari dirimu kami berikan kepadamu. Nah saudara, hal ini tentu ada sebuah kesadaran bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita menyadari bahwa segala sesuatu Tuhan yang berdaulat di dalamnya. Bahkan ketika kita hari ini bisa bekerja, semuanya itu dari Tuhan. Maka ketika kita bekerja, melakukan sebuah aktivitas, kita bukan hanya soal mengisi waktu atau mengejar apa yang kita cari di dalam setiap pekerjaan kita. Karir, atau gaji, dan sebagainya. Tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana kita dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan itu di dalam setiap aktivitas kita. Kita mau mempersembahkan diri kita untuk memuliakannya. Lantas saudara, seberapa pengaruhnya labora es orare ini atas pekerjaan dan identitas kita hari ini? Nah saudara,
Labora es orare ini memberikan sebuah pengaruh kepada diri kita, atas identitas kita sebagai orang percaya dan juga pekerjaan kita. Karena yang pertama, membantu kita untuk menyapa Allah di setiap detik kehidupan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kerja adalah bentuk usaha kita untuk mencapai sesuatu. Sedangkan doa, saudara, ini adalah bentuk kerendahan hati karena kita sadar betul bahwa kita tidak mampu dan selalu membutuhkan pertolongan. Dan memang, saudara, tugas kita atau pekerjaan kita sebagai orang-orang yang percaya adalah berdoa. Dan apa yang kita doakan? Yang kita doakan adalah hal-hal yang kita kerjakan di dalam dunia ini. Itulah sesuatu yang kita perlu doakan di hadapan Tuhan. Sebab itu, saudara, keduanya ini mengajarkan kita untuk senantiasa menyapa Tuhan di setiap hal yang kita lakukan. Maka daripada itu, saudara, Martin Luther mengatakan demikian. Menjadi seorang Kristen tanpa doa sama tidak mungkinnya dengan kehidupan tanpa nafas. Dan dipersingkat oleh Oswald Chambers yang mengatakan demikian. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Artinya, saudara, hidup tanpa doa adalah hidup tanpa bernafas, alias mati, saudara. Ketika kita hanya menekankan doa, lalu kemudian kita mengabaikan usaha, maka semuanya itu akan hanya menjadi sebuah kesia-siaan. Dan sebaliknya, saudara, ketika kita hanya menekankan kerja, tiap hari kerja, tanpa mengabaikan doa, maka lama-lama kita mati oleh karena kerja yang kita kerjakan setiap harinya. Kita akan mengalami kejenuhan di setiap pekerjaan yang kita kerjakan. So, labora es orare ini menjadi sebuah hal yang penting untuk kita perhatikan hari ini. Sebab itu, saudara, Tuhan mengecam umat Israel. Tuhan marah, Tuhan murka dengan umat Israel. Kenapa, saudara? Padahal pada saat itu umat Israel datang ke bait Allah. Mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada Tuhan dengan membawa korban bakaran yang terbaik bagi Tuhan. Ada binatang yang segar, tambun, dan sehat dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi di kitab Amos, kita menemukan bahwa Tuhan dengan tegas mengatakan, aku benci dan tidak suka dengan korban persembahanmu. Saudara, mengapa hal ini bisa terjadi, saudara? Saudara, hal ini terjadi oleh karena doa dan ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel berbeda dengan aktivitas hari demi hari yang mereka kerjakan. Setiap hari mereka hanya hidup di dalam ketidakbenaran. Mereka hidup di dalam ketidakadilan itu sendiri. Maka, saudara, di dalam setiap aktivitas mereka tidak terintegrasi di dalam doa dan ibadah mereka. Dan sebaliknya, di dalam doa dan ibadah mereka tidak terintegrasi di dalam setiap aktivitas ataupun pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan Tuhan sekali lagi mengecam, aku benci dan tidak suka. Saya yang terkasih di dalam Tuhan, Allah itu menuntut sebuah ekspresi iman yang otentik. Dan ekspresi iman yang otentik ini dilakoni atau diwujud nyatakan ketika kita mengerjakan sesuatu yang hari ini kita sebut dengan labori. Dan pekerjaan sesuatu itu hendaknya itu sebagai doa kita yang kita sebut hari ini sebagai orari itu. Maka, saudara, ketika kita melakoni akan kedua hal ini, mengerjakan sesuatu sebagai doa kita tanpa kita sadari, itu akan membawa kita, menyanggupkan
hidup kita yang terbatas ini untuk dapat senantiasa menyapa Allah di setiap detik kehidupan kita. Karena kita tahu sekali lagi, setiap detik kita selalu mengerjakan sesuatu. Setiap detik kita selalu beraktivitas di hadapan Tuhan. Maka mari kerjakan sesuatu itu sebagai doa kita. Karena kita tahu sekali lagi, kita ada di tengah-tengah dunia yang berdosa. Dunia yang rusak ini. Ada banyak bentuk godaan yang membuat kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Hari ini, ketika saudara mungkin ingin sekali mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi ada banyak godaan yang kita jumpai. Mungkin suara saya tiba-tiba hilang, tiba-tiba membesar. Itu membuat kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Tapi ketika hal ini kita jumpai di tengah aktivitas kita, akankah ini masih membawa kita kepada relasi kita kepada Tuhan, dan kita menjumpai akan kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita. Soalnya semakin sering kita menyapa Tuhan, itu akan membuat kita fokus kepada tujuan kita di hadapannya. Bahkan semakin sering kita menyapa kepada Tuhan, itu menyadarkan kita akan kehadiran Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Sebab itu saudara, setiap kita melakukan sesuatu, hendaknya ucapkanlah doa itu. Jangan kerja namun mengabaikan doa. Dan sebaliknya jangan kerja lalu kita mengabaikan doa itu. Ingat, doa itu sifatnya progresif. Doa sifatnya terus menerus harus kita ucapkan di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, Labora es Orari ini memberikan pengaruh karena memberi ruang akan persekutuan dan ketergantungan pada Allah. Saudara, seorang yang bekerja, dia harus sadar bahwa ia perlu bergantung kepada Tuhan. Karena kita tahu kita adalah orang yang terbatas. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita punya potensi untuk berpaling kepada satu Tuhan, kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Mungkin saja itu merupakan berhala atas diri kita. Mungkin saja itu berupa setiap hal-hal yang kita kerjakan. Sehingga itu menggantikan satu Tuhan yang kita sembah itu. Oleh sebab itu saudara, penting sekali bagi setiap kita memerlukan keselamatan, memerlukan pertobatan, memerlukan perubahan hidup. Dari mana? Semua hal ini kita jumpai ketika kita mau bersekutu dan bergantung pada Tuhan. Bergantung ketika kita berdoa kepada Tuhan. Apa yang kita doakan? Prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita doakan kepada Tuhan. Sehingga semuanya itu kita kerjakan dalam setiap hal-hal yang kita lakukan hari lepas hari. Saudara, kehidupan doa atau kehidupan kita itu memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap doa kita. Dan ini sama seperti doa kita mempengaruhi kehidupan kita hari ini. Hidup kita hendaknya menunjukkan sebuah doa tanpa henti kepada Tuhan. Saudara, jika kita perhatikan di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab, maka Tuhan itu mengajarkan para muridnya untuk menjadi sebuah bekal utama para muridnya berada di tengah-tengah dunia, yaitu berdoa. Bahkan Paulus juga mendorong jemaatnya untuk berdoa kepada Tuhan. Bahkan ketika kita membaca di dalam Mazmur 113 nomor yang ketiga, di situ dikatakan bahwa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, aku tidak henti-hentinya datang kepada Tuhan. Lantas bagaimana dengan kita hari ini? Seberapa banyak kita berdoa hari ini? Akankah kita hanya berdoa saat kita makan? Kita berdoa hanya saat kita tidur? Bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan? Akankah ada doa-doa yang kerap kali kita panjatkan di hadapannya?
Saudara, kabar baiknya ketika kita memiliki doa yang teratur, itu akan membawa kita kepada pengertian dan juga cara pandang yang segar tentang aktivitas yang kita lakukan. Bahkan ketika kita dengan teratur berdoa kepada Tuhan, maka setiap aktivitas dan juga pekerjaan yang kita kerjakan itu disucikan. Mana mungkin kita bekerja lalu kemudian kita mengotori pekerjaan kita jikalau kita mulai dengan doa. Bagaimana mungkin kita mengutuki orang-orang yang membohongi kita? Mungkin kita sudah memberikan barang itu, tetapi yang membeli mengatakan belum dikasih barangnya. Tapi ketika kita mengerjakan dan menjumpai akan hal ini di dalam Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, tentu kita tidak akan berani mengutuki akan hal itu. Tetapi hal itu membawa relasi kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengampuni sesama kita. Bagaimana kita melihat Tuhan itu di setiap tantangan, cobaan yang kita jumpai di tengah-tengah aktivitas yang kita kerjakan. Sebab itu saudara, kesibukan hidup yang sangat-sangat sibuk hari ini. Jangan sampai saya dan juga saudara kurang berdoa. Atau lebih tepatnya begini saudara, karena sibuk, maka kita kehilangan minat untuk berdoa. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menyelesaikan satu pekerjaan ini ke pekerjaan yang lain. Yang kita pikirkan adalah bagaimana pekerjaan ini, pekerjaan itu selesai. Dan akhirnya minat untuk berdoa itu hilang. Saudara, jadikan Tuhan itu sebagai our daily routine. Sebagai Tuhan di dalam setiap rutinitas kita. Soalnya kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang lemah dan sulit sekali fokus kepada tujuan hidup kita. Tetapi kita bersyukur hari ini ada Allah Roh Kudus yang senantiasa memberikan alarm, memberikan sinyal kepada kita, mengingatkan kita, bahkan mengajari kita untuk berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, responi hal ini. Saudara, ingatlah bahwa tidak ada satupun dalam dunia ini yang lebih diutamakan daripada pekerjaan Tuhan. Jeremy Miller mengatakan begini, pekerjaan kita harus membawa makna rohani. Atau kalau boleh saya tambahkan saudara, pekerjaan kita harus memperkaya kerohanian kita. Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu membuat kerohanian kita makin miskin di hadapan Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, lantas bagaimana kita menerapkan hal ini dalam kehidupan kita? Saudara, pendidik kaum Quaker yang bernama Parker Palmer, dia menuliskan begini, ada banyak ekspresi pendidikan, khusus pendidikan Kristen. Tapi yang paling murni adalah pendidikan yang penuh dengan doa. Maka saudara, Parker Palmer memberikan sebuah kisah dari seorang guru. Nah saudara, guru ini setiap harinya dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia berdoa bagi dirinya, dia berdoa bagi muridnya, dia berdoa bagi setiap isi dan juga metode pembelajaran yang akan dia kerjakan sebagai guru kepada muridnya. Bahkan dia mengundang Tuhan masuk di dalam pikirannya dan hatinya serta tindakan pembelajarannya. Setiap detik ia membanjiri mata pelajarannya dengan doa. Saat dia menuju ke ruang kelas, dia berdoa kepada Tuhan. Saat dia mengajar, dia berdoa kepada Tuhan. Setelah dia selesai mengajar, dia pun juga berdoa kepada Tuhan. Saudara, semua hal ini supaya pekerjaan Tuhan itu nyata dalam setiap aktivitas yang ia kerjakan. Nah saudara, melalui kisah guru ini kita juga mendapati bahwa doa itu tidak terbatas ketika kita tunjukkan, kita datang ke rumah Tuhan, kita datang ke gereja, kita berdoa.
Atau kita tunjukkan kepada orang lain supaya orang lain lihat bahwa kita sedang berdoa, supaya orang-orang bisa percaya kepada Tuhan. Tidak, saudara. Doa yang diam di dalam hati dan pikiran, itu juga sanggup memberikan sebuah transformasi. Seperti ragi yang bekerja dengan diam-diam, yang mengembangkan roti, demikian juga setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, sekalipun itu di dalam diamnya, hidup kita, itu juga mampu memberikan sebuah transformasi itu sendiri. Saya yang terkasih di dalam Tuhan, contoh lain kita juga jumpai dari Bunda Teresa. Dalam aktivitas yang dia kerjakan kepada orang-orang yang dilayani di Kalkuta, ia juga sering sekali berdoa. Bahkan saudara, ada banyak sekali doa-doa yang dia tulis, saudara. Bukunya tebal banget, saudara. Setiap aktivitas di tengah-tengah godaan yang ia jumpai, ada banyak detil-detil doa yang ia sampaikan. Tapi pada saat ini, saya hanya mengambil 3 saja, saudara. Nah, saudara, Bunda Teresa ini, ketika dia bersama dengan orang-orang sakit dan dia merawat mereka di Kalkuta, dia berdoa kepada Tuhan supaya dia rindu dapat melihat Tuhan dan belajar untuk melayani Tuhan. Bahkan di tengah aktivitasnya, dia menjumpai orang-orang yang mudah sekali marah. Dia menjumpai orang-orang yang sangat menuntut hidupnya. Tetapi dia berdoa supaya ia tetap mengenal Tuhan. Dan dia berkata, sanggup berkata bahwa betapa manisnya melayani Tuhan. Soalnya ketika saya merenungkan bagian ini, akankah kita mampu mengucapkan doa yang sama seperti Bunda Teresa? Ketika kita menjumpai ada orang-orang yang mudah sekali marah di tengah-tengah kita sedang melayaninya. Orang-orang yang begitu menuntut hidup kita, padahal kita sudah mengerahkan hati dan pikiran kita untuknya. Tapi ia kerap kali menuntut hidup kita. Akankah kita tetap mau mengenal Tuhan? Atau jangan-jangan kita meninggalkan Tuhan dan berkata bahwa pelayanan kita tidak ada enak-enaknya sama sekali. Saudara, kiranya setiap hal yang kita kerjakan di tengah-tengah godaan ketidakpastian itu, kita tetap memiliki kerinduan mengenal Tuhan dan tetap berkata bahwa hidup di dalam firman Tuhan, apapun rintangannya, kita tetap sanggup berkata betapa manisnya melayani Tuhan dan hidup bagi Kristus. Di tengah-tengah aktivitas yang dia kerjakan, ia juga kerap kali merasakan bahwa hal yang ia kerjakan terasa monoton. Maka ia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan iman kepadanya. Hari ini bagaimana dengan sikap kita? Apa yang pertama-tama kita lakukan saat beraktivitas, namun diperhadapkan cobaan maupun godaan? Apakah kita dapat seperti Bunda Teresa atau seperti guru yang tadi dikisahkan oleh Parker Palmer, saudara? Di tengah-tengah aktivitas dan juga di setiap pekerjaan kita, yang kita rindukan adalah bagaimana kita tetap fokus kepada kehendak Tuhan. Saudara, hari ini kita adalah orang-orang yang sangat sibuk sekali. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak sibuk. Kita sibuk dengan pekerjaan rumah kita. Kita sibuk dengan urusan keluarga kita. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Bahkan kita juga sibuk mungkin dengan kesehatan dan keuangan kita. Bahkan hari ini, mungkin ada di antara kita yang terlibat di dalam setiap aktivitas pelayanan gereja. Kita sibuk melakukan setiap hal-hal atas keterlibatan kita dalam gereja, apalagi menjelang Natal, saudara. Tetapi di tengah-tengah kesibukan yang kita kerjakan itu, mari kita mengoreksi diri kita kepada Tuhan. Mungkin tanpa sadar, kita telah mengabaikan doa di tengah-tengah kesibukan demi kesibukan yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Saudara,
mari ketika kita melakukan sebuah aktivitas rumah, pelayanan gereja, mari kita berdoa kepada Tuhan. Sehingga melalui kesibukan pekerjaan yang kita kerjakan itu boleh memperkaya kerohanian kita. Boleh memberikan makna rohani kepada setiap kita. Oleh sebab itu saudara, sekali lagi kita adalah manusia yang terbatas. Serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Mari belajar dari hal yang sangat simpel. Ketika kita beraktivitas, kita makan, menikmati makanan yang kita santap. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bukankah ada banyak bentuk-bentuk doa? Baik itu pengakuan, ucapan syukur, permohonan, pujian. Maka saudara, ketika kita makan, mari kita memberikan doa kita dalam bentuk pujian, syukur kita kepada Tuhan. Ataupun mungkin hari ini kita mampu memberi sesuatu kepada orang lain. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Membawa pujian kita kepada Tuhan dan membawa pengakuan kita bahwa kita adalah orang-orang yang terbatas. Sebab itu jangan sampai kita bermegah oleh karena kasih yang kita lakukan kepada sesama kita. Setiap hal yang hari ini Tuhan percayakan kepada setiap kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, mari integrasikan itu di dalam doa. Sehingga melaluinya kita boleh menjumpai keharmonisan, damai sejahtera, dan kesukaan yang kita temui di dalam kekuatan daripada Tuhan itu sendiri. Saya mengakhiri khotbah saya dengan mengutip Kolose 3 ayat 23 saudara yang berbunyi demikian. Apapun yang kamu perbuat, kerjakanlah itu dengan segenap hatimu, seperti bekerja untuk Tuhan, bukan manusia. Kiranya hal ini boleh menjadi sebuah komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita mau bekerja bagi Tuhan. Mari saudara kita satu di dalam doa, kita berdoa.